warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai semua, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Sharon Korean Arabella dengan NIM 2419122220026, kelompok 6 Dharma Giri. Saya dari program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lampung Unpad. Dan sekarang saya mau mempresentasikan esai mengenai bidang ilmu kesehatan masyarakat dengan judul Pengaruh Gizi Terhadap Kesehatan di Masyarakat. Gizi memegang peranan yang sangat penting dalam kesehatan masyarakat. Gizi yang baik akan mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh yang optimal. Sebaliknya, gizi yang buruk dapat mengganggu fungsi tersebut, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup seseorang dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks kesehatan masyarakat, gizi yang optimal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi individu, tapi juga terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas makanan bergizi. Salah satu pengaruh signifikan gizi terhadap kesehatan masyarakat adalah dalam stunting dan malnutrisi. Malnutrisi terutama pada anak-anak dapat berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif mereka. Kondisi ini menyebabkan anak-anak tidak tumbuh sesuai dengan usia dan standar yang seharusnya. Dan jangka panjang, anak-anak yang mengalami malnutrisi berisiko memiliki kecerdasan yang rendah, produktivitas yang menurun, serta lebih rentan terhadap penyakit. Stunting yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi kronis pada masa awal kehidupan telah menjadi salah satu masalah gizi utama di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia. Di sisi lain, kelebihan gizi atau overnutrition juga menjadi masalah yang berkembang di masyarakat modern, khususnya di daerah perkotaan. Pola makan yang tidak seimbang ditambah dengan kurangnya aktivitas fisik telah menyebabkan peningkatan prevalensi obesitas. Obesitas menjadi faktor risiko utama bagi berbagai penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan hipertensi. Hal ini tentu saja menjadi beban bagi sistem kesehatan masyarakat karena penyakit-penyakit tersebut membutuhkan perawatan jangka panjang dan biaya yang tidak sedikit. Tidak hanya pada individu, masalah gizi juga memiliki dampak luas terhadap ekonomi dan pembangunan sosial. Kesehatan yang buruk akibat kurangnya gizi dan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, meningkatkan biaya kesehatan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Anak-anak yang mengalami malnutrisi seringkali tidak mampu mencapai potensi penuh mereka dalam hal pendidikan, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di masa depan. Untuk mengatasi masalah gizi di masyarakat, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai sektor. Program-program kesehatan masyarakat seperti kampanye edukasi gizi, pemberian suplemen makanan, dan peningkatan akses terhadap makanan sehat harus menjadi prioritas. Selain itu, upaya untuk mengatasi faktor-faktor sosial dan ekonomi dasar masalah gizi seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan juga penting. Pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta harus bekerjasama untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil, memiliki akses terhadap makanan bergizi dan terjangkau. Secara keseluruhan, gizi memiliki pengaruh yang sangat besar pada kesehatan masyarakat. Gizi sebagai pilar kesehatan, gizi yang seimbang adalah kunci bagi tubuh untuk memperoleh zat-zat penting yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi tubuh secara maksimal. Zat-zat ini meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Karbohidrat dan lemak berperan sebagai sumber energi, protein penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh, sementara vitamin dan mineral mendukung berbagai proses biologis dalam tubuh, termasuk fungsi imun, produksi enzim, dan keseimbangan alkali. Kelebihan gizi seperti kekurangan protein dan energi masih menjadi tantangan besar di beberapa daerah, terutama daerah-daerah terpencil. Intervensi ini spesifik berfokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap makanan bergizi, misalnya melalui program bantuan pangan, distribusi suplemen gizi, dan pendidikan tentang pentingnya gizi seimbang. Sedangkan intervensi sensitif melibatkan sektor lain seperti pendidikan, sanitasi, dan pelayanan kesehatan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tercapainya status gizi yang lebih baik. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan berbagai program untuk mengatasi masalah gizi, termasuk program gizi nasional dan program pemberian makanan tambahan atau PMT bagi balita dan ibu hamil. Selain itu, kampanye sadar gizi yang didukung oleh tenaga kesehatan termasuk penyuluh gizi terus dilakukan di berbagai daerah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih karena ada teman di sini. Saya berharap ini yang disampaikan di sini dapat menjadi dan refleksi bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.